Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 4991 sombong. Aku tidak tahu apa yang direncanakan klan untuk kontes ini. Begitu suara Li Ziyan mereda, Li Yuanzong menyadari maksudnya. Bagaimana cara membahas kompetisi seni bela diri? Setelah beberapa saat, dia berada di arena tantangan. Apakah dia yang menang atau kalah? Namun, kata-kata Li Ziyan jelas diatur oleh klan. Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya juga bersemangat dan melihat ke arah Li Ziyan. Terutama Lin Bai, ketika Li Ziyan mengundang Lin Bai untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama sekte, Li Ziyan mengungkapkan kepada Lin Bai bahwa sekte telah mengatur kompetisi tersebut. Li Ziyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, prajurit lain dari klan Jiaolong tidak masalah. Orang yang paling merepotkan adalah 3 kandidat naga dari klan Jiaolong, Ao Ji, Ao Qing, dan Ao Kui. Ketiga orang ini sangat kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan 5 keluarga dan 7 sekte, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Jadi klan membuat beberapa pengaturan kecil untuk mereka. Li Ziyan tersenyum penuh arti dan berkata, setelah kompetisi seni bela diri dimulai, sekte telah mengatur agar para seniman bela diri membatasi ketiga orang ini. Yang perlu kalian lakukan adalah membatasi urusan ketiga calon putra naga ini, cepat kalahkan seniman bela diri klan Jiaolong, dan perjuangkan lebih banyak poin Lin Bai. Lin Bai mengerti saat ini. Ternyata klan telah mengatur agar para prajurit bertarung melawan 3 calon naga. Mereka tidak perlu mengalahkan ketiga calon naga, mereka hanya perlu menahan mereka untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, Li Yuanzong, Wu Di, Qiao Mo dan yang lainnya dapat dengan cepat menyerang dan mengalahkan yang kuat dari klan Jiaolong satu persatu. Tang Wei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ketiga calon putra naga itu sangat kuat. Saya khawatir mereka tidak dapat ditahan oleh kompetisi seni bela diri biasa. Li Ziyan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Sekte Alam telah membuat pengaturan, jadi Sekte Alam siap untuk solusi lengkap. Sekte telah mengeluarkan beberapa harta karun. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh ketiga kandidat naga, mudah untuk menjebak mereka untuk sementara waktu. Lin Bai mencibir dari lubuk hatinya. Ternyata Sekte mengeluarkan harta karun untuk menghadapi ketiga kandidat naga. Tidak heran Li Ziyan memiliki fondasi yang kuat. Li Yuanzong duduk diam di samping dengan seringai samar di bibirnya. Li Yuanzong, apa yang bisa kamu katakan? Li Ziyan melihat penghinaan Li Yuanzong, dan bertanya sambil tersenyum. Li Yuanzong berkata sambil tersenyum, bukankah mereka sangat meremehkanku? Meremehkan kita? Li Ziyan mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kamu berkata seperti itu? Li Yuanzong mendengus dingin, melihat sekeliling dan berkata dengan arogan, kita semua adalah putra kebanggaan Sekte Tianshui. Kita sangat kuat. Tidakkah para anggota Sekte berpikir bahwa kita bukanlah lawan dari klan Jiaolong? Apakah para anggota sekte berpikir bahwa aku bukanlah lawan dari 3 kandidat naga? Li Ziyan dan Lin Bai mengerti bahwa Li Yuanzong berpikir bahwa klan itu meremehkannya. Mereka berpikir bahwa para anggota sekte berpikir bahwa Li Yuanzong bukanlah lawan dari 3 kuasi Longxi. Oleh karena itu, Li Yuanzong tidak senang. Wajah Li Ziyan menjadi muram, dan dia tahu bahwa Li Yuanzong adalah bajingan. Dia menahan amarahnya dan berkata, para anggota sekte tidak pernah bermaksud seperti itu. Semua murid Sekte Tianshui adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, dan mereka dapat menjadi kuat ketika mereka mengalahkan mereka. Li Yuanzong berkata, kalau begitu, mengapa klan harus menyiapkan cara-cara tercela ini? Karena ini adalah kontes seni bela diri, jika kita ingin menang, kita harus menang secara terbuka dan jujur. Klan tidak perlu membuat pengaturan lebih lanjut. Jika aku bertemu dengan 3 kandidat naga dari klan Jiaolong dalam kontes seni bela diri, aku akan membawa kepala naga mereka kembali. Li Yuanzong memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatannya sendiri. Kata-kata ini juga bergema di hati banyak prajurit, terutama Wu Di, Qi Liang dan Li Lu. Mereka semua adalah penggemar setia Li Yuanzong. Dalam hati mereka, kekuatan Li Yuanzong telah mencapai tingkat putra suci. Bahkan jika ketiga calon putra naga itu bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan Li Yuanzong. Mengapa khawatir tentang mereka bertiga? Li Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat tidak senang. Dia hanya merasa bahwa Li Yuanzong sombong, angkuh dan pemberontak. Ketika dia kecewa dengan Li Yuanzong, Li Ziyan menatap Lin Bai dan melihatnya duduk di samping, mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lin Bai mencibir pada upaya berlebihan Li Yuanzong. Dia tidak mengenal Li Yuanzong untuk waktu yang lama, tetapi Lin Bai dapat melihat betapa kuatnya Li Yuanzong. Li Yuanzong berkata bahwa kekuatan kultivasinya hanya dapat dibandingkan dengan 3 kandidat naga, dan bahkan mungkin lebih rendah dari kandidat naga. Mengenai kata, Sengzi, Li Yuanzong jauh dari sudut pandang 5 keluarga dan 7 Sengzi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte,
Chen Yule dari keluarga Chen, Yi Song dari Sekte Tianxian, dan Huang Qingyun dari Istana Senglian, dapat dengan mudah mengalahkan Li Yuanzong. Mengapa Lin Bai begitu jelas? Ya, itu sangat sederhana. Lin Bai telah berurusan dengan mereka semua. Tidak peduli Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, atau 3 kandidat naga dari klan Jiaolong, Lin Bai pernah bermain dengan mereka dan tahu kekuatan mereka dengan sangat baik. Saya pikir saudara seperguruan Li Yuanzong ada benarnya, karena ini adalah kontes seni bela diri, kita harus memenangkan kompetisi yang adil. Tetua, perang akan segera terjadi. Mengapa Anda ingin meremehkan kami? Apakah para tetua berpikir bahwa kami tidak sebaik para pejuang klan Jiaolong? Yakinlah bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontes. Wu Di, Qi Liang, Li Lu dan yang lainnya menunjukkan tekad mereka satu demi satu. Tiba-tiba, Li Yuanzong mendapat dukungan dari semua murid muda Sekte Tianshui dan bersumpah untuk menghancurkan anggota kuat klan Jiaolong. Ah! Melihat bujukan itu tidak membuahkan hasil, Li Ziyan tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu, turunlah dan buat persiapan yang matang. Li Yuanzong dan yang lainnya memberi hormat, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Lin Bai, tetaplah di sini. Lin Bai hendak pergi, tetapi Li Ziyan tiba-tiba menghentikannya. Setelah menunggu Li Yuanzong dan yang lainnya pergi, Lin Bai dan Li Ziyan ditinggalkan sendirian di aula. Li Ziyan sangat khawatir sehingga dia menghela nafas tanpa daya, para murid sekte, yang tertutup sepanjang tahun, sombong dan angkuh, akan menderita cepat atau lambat. Lin Bai tertawa dan berkata, bukankah tetua Li Ziyan juga berharap pada Li Yuanzong? Kalau tidak, bagaimana mungkin tetua menyetujui permintaan Li Yuanzong dengan begitu mudah? Li Ziyan tertegun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, saya juga berharap Li Yuanzong dapat mengalahkan ketiga naga itu. Jika pertempuran ini dapat memenangkan kecantikan, itu akan menjadi kesempatan bagi Sekte Tianshui untuk berbalik, setidaknya untuk menakut-nakuti 3 iblis di lautan cermin air lagi. Baru saja, Lin Bai dapat melihat bahwa Li Ziyan berharap pada Li Yuanzong karena dia mendengarkannya dengan mudah. Dia juga berharap Li Yuanzong dapat dengan mudah mengalahkan 3 kandidat naga seperti yang dia katakan. Jika Sekte Tianshui menyambut seorang jenius yang tak tertandingi, situasinya akan sangat berbeda. Setidaknya, ada harapan untuk masa depan Sekte Tianshui. Lin Bai berkata, sayangnya, harapan tetua itu akhirnya akan hancur. Li Yuanzong bukan hanya lawan dari 3 kandidat naga. Jika Li Yuanzong bertemu dengan 3 kandidat naga dalam kontes seni bela diri, dia akan mati. Bab 4992, Jatuh. Jika Li Yuanzong bertemu dengan 3 kandidat naga dalam kontes seni bela diri, dia akan mati. Lin Bai mengatakan pendapatnya dengan ringan, dan Li Ziyan terkejut. Apakah kamu begitu yakin? Li Ziyan menatap Lin Bai dengan ragu dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan Sekte Tianshui. Mungkin kamu tidak tahu kekuatan Li Yuanzong atau kekuatan 3 kandidat naga, jadi jangan berspekulasi. Aku tahu bahwa tadi Li Yuanzong dengan sengaja memprovokasimu dan membuatmu tidak senang. Sekarang perang akan datang. Aku harap kamu bisa meredakan dendammu dengan Li Yuanzong. Lin Bai tidak memiliki kata-kata untuk tersenyum, dan dia berbicara satu sama lain. Namun, Li Ziyan berpikir bahwa kata-kata Lin Bai memprovokasi karena kata-kata Li Yuanzong tadi, jadi dia menyimpan dendam dan dengan sengaja meremehkan Li Yuanzong. Tetapi Li Ziyan tidak tahu bahwa Lin Bai telah berurusan dengan 2 dari 3 kandidat naga. Terlebih lagi, dia mengalahkan 2 calon naga. Lin Bai jelas tentang kekuatan naga itu. Oleh karena itu, dia akan menegaskan bahwa Li Yuanzong jelas bukan lawan dari naga semu itu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Aku pergi sekarang. Setelah itu, Lin Bai membungkuk dan pergi. Ketika Li Ziyan meninggalkan Lin Bai, dia melihat bahwa ada beberapa pertengkaran antara Lin Bai dan Li Yuanzong. Membiarkannya tinggal juga berarti membiarkan Lin Bai mengesampingkan dendamnya untuk sementara waktu dan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, Li Ziyan juga membiarkan Lin Bai pergi. Setelah meninggalkan aula, dipimpin oleh para murid Sekte Tianshui, Lin Bai kembali ke kediamannya. Dalam perjalanan, Lin Bai bertemu dengan banyak murid Sekte Tianshui, banyak di antaranya tampak aneh. Namun, itu baru setengah jalan. Di depan jalan, 2 sosok muncul. Mereka melihat Lin Bai datang dan segera menghentikannya. Kedua orang ini adalah Pan Hun dan Li Lu. Anjing yang baik tidak menghalangi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan suara dingin. Wajah Pan Hun tampak garang, matanya menyala-nyala, menatap Lin Bai. Pertempuran di Pulau Sashen membuat Lin Bai terkenal di seluruh dunia, tetapi Pan Hun hancur. Pan Hun adalah murid terdaftar dari tetua.
Sejak ia bergabung dengan Sekte Tianshui, ia telah mendapat perhatian dari semua pihak dan dikenal sebagai murid yang luar biasa dari generasi muda. Dan selama ia bekerja keras, ia bisa menjadi murid tetua dan memiliki masa depan yang luar biasa. Tetapi semua ini dihancurkan oleh Lin Bai. Sejak ia dikalahkan di tangan Lin Bai, ia tidak hanya gagal membayar utang, nilai kontribusi 500.000 dari teman-temannya. Setelah itu, dia pergi menemui orang tua itu berkali-kali dan terusir karena suara dingin orang tua itu. Sejauh ini, dia belum pernah melihat sesepuh itu sekalipun, dan hampir, murid-murid terdaftarnya, akan disingkirkan oleh sesepuh itu. Pan Hun berkata, Lin Bai, aku akan mengembalikannya kepadamu cepat atau lambat. Lin Bai berkata dengan jijik, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, datanglah. Dada Yu Pan Hun meledak karena marah. Dia secara alami tahu bahwa dia bukan lawan Lin Bai, jika tidak, dia tidak mungkin menyusahkan Lin Bai selama periode waktu ini. Pada saat ini, Li Lu menjelaskan niat mereka, Lin Bai, saudara seperguruan Li Yuanzong, tolong. Lin Bai Lengleng, bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Li Lu berkata, saudara seperguruan Li Yuanzong mengundangmu untuk berbicara di rumah sakit. Tentu saja, ada kebenaran dari saudara seperguruan Li Yuanzong. Mengapa bertanya lebih banyak? Ikuti saja kami. Pan Hun melirik sudut mulutnya sambil mencibir dan mengikuti Li Lu ke depan. Dengan mencibir dari lubuk hatinya, Lin Bai mengikuti mereka untuk melihat obat apa yang dijual Li Yuanzong di labu. Tidak lama kemudian, 3 orang datang ke halaman yang tenang, mendorong pintu dan masuk. Lin Bai melihat ada lusinan seni bela diri di halaman. Di antara mereka adalah Zhao En, Wu Di, Qiliang dan yang lainnya. Hampir semua dari 10 dewa jalan air teratas dalam daftar surga ada di sana. Selain itu, Lin Bai juga melihat sosok yang dikenalnya, yaitu Tang Wei. Ketika Wu Di dan Qiliang melihat Lin Bai, ada seringai di bibir mereka. Berjalan ke rumah sakit, Lin Bai melihat bahwa duduk itu cukup menarik. Li Yuanzong sedang duduk di bangku batu sambil minum teh, Tang Wei duduk di sampingnya, dan orang-orang lainnya berdiri di samping. Ini jelas merupakan perbedaan antara tuan dan pelayan. Bahkan Wu Di dan Qiliang, yang berada di peringkat 5 teratas dalam daftar Dewa Tianshui, bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduklah di depan Li Yuanzong. Kakak seperguruan Li Yuanzong, Lin Bai sudah datang. Li Lu melapor, dan Pan Hun pergi ke belakang Li Yuanzong, menatap Lin Bai dengan sinis. Li Yuanzong, dengan tangannya memainkan cangkir teh di ujung jarinya, berkata, Lin Bai, kamu sangat berani. Tidakkah kamu tahu bahwa Pan Hun adalah adik seperguruanku? Beraninya kamu mempermalukannya di Sekte Tianshui. Begitu Li Yuanzong berbicara, Lin Bai mengerti apa yang dimaksudnya. Ternyata itu untuk Pan Hun. Tidak heran senyum Pan Hun kecil. Lin Bai berdiri dan berkata, Li Yuanzong, apa yang kamu inginkan? Lin Bai tahu bahwa karena Li Yuanzong telah memerintahkan Li Lu dan Pan Hun untuk membawanya kembali. Begitu dia membuka mulutnya, dia akan keluar untuk Pan Hun, dan dia tahu bahwa tidak mungkin berbuat baik. Lin Bai tidak ingin bicara omong kosong dengan Li Yuanzong. Li Yuanzong mendengus dingin, berlututlah dan bersujudlah kepada Pan Hun untuk meminta maaf. Aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Tang Wei mengerutkan kening dan meletakkan cangkir tehnya. Dia melirik Li Yuanzong dengan tidak senang. Tang Wei awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Li Yuanzong, karena mereka berdua adalah murid dari Sekte Tianshui, dan mereka kadang-kadang bertukar pandangan. Namun sekarang karena Li Yuanzong begitu sombong, Tang Wei tiba-tiba merasa bahwa orang-orang di sekitarnya sedikit aneh. Mereka seperti orang yang sama sekali berbeda. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Apa yang akan dilakukan oleh kakak senior Li Yuanzong? Li Yuanzong melihat cangkir teh di ujung jarinya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu tidak bisa keluar dari halaman ini hari ini. Bang! Begitu kata-kata Li Yuanzong terdengar, seluruh halaman tiba-tiba tertutup. Di halaman, ada napas kekuatan yang mengambang, yang mengembun menjadi formasi Fa dan terperangkap di halaman tempat tinggal. Lin Bai sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Yuanzong memiliki pencapaian seperti itu dalam susunan Dharma. Kata-kata itu terbuka, Lin Bai malah santai, berkata sambil tersenyum, itu yang ingin kulihat, bagaimana kau ingin tetap tinggal bersamaku. Dengan telur busuk dan ubi busuk berdiri di belakangmu. Tidakkah kau tahu bahwa setidaknya setengah dari orang-orang yang berdiri bersamamu adalah pecundangku? Atau, apakah kau akan melakukannya sendiri? Alis Lin Bai terangkat, menatap Li Yuanzong bertanya, Li Yuanzong. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah lawanku? Atas provokasi Lin Bai, Li Yuanzong dengan marah di ujung alisnya, di tangan cangkir hancur.
Badai cuaca menyapu seluruh rumah seperti badai. Jika orang-orang seni bela diri biasa lainnya takut dengan napas Li Yuanzong, mereka akan takut setengah mati. Sayang sekali. Sekarang berdiri di depannya adalah Lin Bai. Meskipun napas Li Yuanzong kuat, dia seperti badut di mata Lin Bai. Menghadapi tekanan napas Li Yuanzong, tubuh Lin Bai diam-diam menggerakkan pedangnya, dan dia akan bergerak. Tiba-tiba, ada suara keras di luar pintu. Susunan yang diatur oleh Li Yuanzong hancur dengan paksa. Bab 4993 Masa Lalu Qin Yao. Bang! Tepat saat pedang-pedang beradu di halaman, tiba-tiba terdengar suara keras di luar pintu, dan susunan yang disusun oleh Li Yuanzong hancur dengan paksa. Beberapa orang di rumah sakit langsung mengerutkan kening, dan Li Yuanzong melihat keluar rumah sakit dengan tidak senang. Setelah susunan itu hancur, sosok sekelompok prajurit muncul. Kelompok orang ini, dipimpin oleh dua orang wanita. Kedua gadis ini adalah Qin Yao dan Qiao Mo. Di belakang kedua gadis itu ada puluhan prajurit, termasuk Yi Gu, Liang Lao, Liu Po, saudara laki-laki dan perempuan bermarga Ye, Fang Yuansu dan yang lainnya. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Qiao Mo dan Yi Gu pergi ke Lin Bai dengan cemas dan bertanya. Baru saja, mereka menerima laporan dari para pengikut Sekte Tianshui bahwa setelah Lin Bai meninggalkan aula, dia segera dibawa pergi oleh Pan Hun dan Lilu. Qiao Mo sedang terburu-buru untuk menemukan Qin Yao. Untungnya, Qin Yao memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai. Dia segera mengumpulkan orang-orang untuk datang ke halaman Li Yuanzong. Qin Yao dan Qiao Mo sama-sama berbisnis di dunia cermin air, tetapi bisnis di antara keduanya sama sekali tidak berhubungan, dan mereka bukanlah pesaing, jadi mereka biasanya memiliki hubungan yang baik. Bagaimana mungkin kakak seperguruan Li Yuanzong, yang merupakan nomor satu dalam daftar dewa saluran air surga, melakukan hal-hal seperti menipu lebih dan kurang? Melihat bahwa Lin Bai baik-baik saja, wajah Qin Yao tiba-tiba tenggelam dan berkata, menatap Li Yuanzong. Meskipun Qin Yao tidak menempati peringkat tinggi dalam daftar dewa Tianshui, hanya ke-11, dia tidak takut pada Li Yuanzong. Terlepas dari status murid Sekte Tianshui, Qin Yao tetaplah putri keluarga Qin di Haizu. Dia memiliki status yang tinggi. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang buruk dengan Li Yuanzong tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Qin Yao. Li Yuanzong berkata dengan marah dan dingin, kapan giliranmu untuk mengurus urusanku? Qin Yao berkata sambil tersenyum, baiklah, aku tidak ingin mengaturnya, atau aku akan meminta tetua untuk menghakiminya. Li Yuanzong menyipitkan matanya, menatap Qin Yao untuk waktu yang lama, menggertakkan giginya dan berkata, Qin Yao, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Apakah kamu mengerti bahwa menyinggung perasaanku berarti menyinggung seluruh Sekte Tianshui? Qin Yao tertawa dan membuat gerakan jeda dengan kedua tangannya, berhenti, berhenti, saudara seperguruan Li Yuanzong, aku khawatir kamu sudah lupa. Kamu bukan putra suci Sekte Tianshui. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa jika kamu menyinggung perasaanmu, kamu menyinggung Sekte Tianshui? Dalam hal status di Sekte, kamu dan aku sama-sama tiga murid unik, tetapi ada kesenjangan dalam peringkat daftar Dewa Tianshui. Senyum Li Yuanzong mengeras, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang luar biasa, bagus. Qin Yao, suatu hari, aku akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Pergi. Qin Yao tersenyum dingin. Dia tidak memperhatikan Li Yuanzong. Dia mengedipkan mata pada Lin Bai dan meninggalkan halaman bersamanya. Lin Bai, Qiao Mo dan Yi Gu mengikuti Qin Yao. Di halaman Lin Bai, kerumunan itu tenang. Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Liang Lao dan Liu Po keduanya tertawa dan tidak banyak bicara. Qin Yao berkata, Lin Bai, jangan katakan kata-kata sopan ini. Bahkan jika kita tidak datang hari ini, Li Yuanzong tidak dapat membantumu, bukan? Ada senyum penuh arti di wajah Lin Bai, tetapi dia tidak menjawab. Seperti yang dikatakan Qin Yao, bahkan jika mereka tidak datang, Lin Bai dapat berjalan keluar dari halaman dengan aman. Bahkan jika Li Yuanzong melakukannya sendiri, Lin Bai pasti akan mengalahkannya. Lin Bai berkata, kakak perempuan senior Qin Yao, tidak bijaksana bagimu untuk menyinggung Li Yuanzong demi aku kali ini. Bibir merah Qin Yao membentuk seringai, bahkan jika bukan untukmu, aku tidak memiliki banyak kebaikan padanya. Lin Bai mengerutkan kening, mendengarkan kata-kata Qin Yao, seolah-olah dia dan Li Yuanzong masih memiliki kebencian. Qiao Mo berbisik, dahulu kala, Li Yuanzong pernah mengejar kakak seperguruan Qin Yao. Kemudian, setelah kakak seperguruan Qin Yao menolak, Li Yuanzong memukul kakak seperguruan Qin Yao dengan serius karena cinta dan kebenciannya. Dia menyakiti Daoji dan membuat latihan Qin Yao anjlok. Kalau tidak,
Ketika Dewa Jalur Air hari ini menduduki peringkat pertama, itu seharusnya kakak seperguruan Qin Yao. Selama bertahun-tahun, kakak seperguruan Qin Yao telah bekerja keras untuk menjalankan Paviliun Sengxin untuk menemukan obat mujarab untuk luka-lukanya dan membiarkannya kembali ke puncak. Mendengar kata-kata Qiao Mo, Lin Bai tiba-tiba menyadari. Ternyata Li Yuanzong pernah mengejar Qin Yao, tetapi setelah dia ditolak oleh Qin Yao, dia merasa tidak dapat menghadapi dirinya sendiri dan menghancurkan fondasi Qin Yao. Tidak heran Qin Yao sangat membenci Li Yuanzong. Meskipun aku telah menyelamatkanmu kali ini, Li Yuanzong memiliki sifat yang kecil dan pikiran yang ganas. Dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Kamu harus berhati-hati. Qin Yao dengan tulus mengingatkan Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentara akan menghalangi air dan menutupi daratan. Mengapa kamu takut? Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat mudah untuk menyembunyikan tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk mempertahankan tombak di tempat gelap. Secara alami, dia tidak berani menembakmu di tempat terbuka, tetapi dia telah melakukannya berkali-kali dalam kegelapan. Ketika Fang Yuansu mendengar ini, dia sangat membenci Li Yuanzong di matanya, tetapi lebih dari itu adalah semacam celaan terhadap dirinya sendiri. Fang Yuansu telah lama mencintai Qin Yao. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Li Yuanzong terhadap Qin Yao. Dia ingin membalas dendam kepada Qin Yao, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia sama sekali bukan lawan Li Yuanzong. Dia hanya bisa mengumpulkan kebencian ini di dalam hatinya. Qin Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, belum lagi Li Yuanzong, aku punya daftar orang-orang Jiaolong yang berpartisipasi dalam kontes. Kamu bisa melihatnya. Setelah itu, Qin Yao menyerahkan daftar itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Setelah membacanya, dia menyerahkannya kepada Qiao Mo. Qin Yao berkata, di antara 50 orang Jiaolong yang berpartisipasi dalam kontes, kecuali 3 kandidat naga, sisanya bisa diabaikan. Petik 2. Tetapi ketiga calon naga ini agak licik. Kekuatan ketiga orang ini, menurut penilaianku, diperkirakan tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka di seluruh sekte Tianshui. Lin Bai mengangguk dan berkata, kekuatan kultivasi ketiga kandidat naga ini mendekati level putra suci. Jika kalian bertemu mereka dalam kontes seni bela diri, kalian harus berhati-hati. Qin Yao berkata, bukan untuk berhati-hati, tetapi untuk melarikan diri saat bertemu mereka. Jangan ambil risiko. Kalian pikir kalian bisa menjadi terkenal dengan mengalahkan ketiga kandidat naga. Jika kalian benar-benar berani bersaing dengan mereka, kalian akan hancur. Lin Bai, terutama kamu. Jangan lihat sikapmu yang mudah didekati, tetapi nada dan kata-katamu dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Saat kalian bertemu 3 kandidat naga, kalian harus menghindari mereka. Kalian tidak bisa bertarung dengan keras. Qin Yao dengan baik hati mengingatkan Lin Bai untuk menerimanya dengan pikiran terbuka dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka semua duduk di rumah Lin Bai dan berdiskusi bahwa mereka tidak akan pergi sampai lewat tengah malam. Bagi Lin Bai, kontes ini tidak lebih dari sekadar persilangan. Lin Bai tidak takut pada siapapun yang ditemuinya dalam kontes. Bahkan jika mereka adalah 3 calon naga, selama mereka ingin melawan Lin Bai akan mengurus mereka. Tujuan utama berpartisipasi dalam kontes adalah untuk mengumpulkan nilai kontribusi dan menukar Xianyu di Sekte Tianshui. Bab 4994 Laut Taring. Setelah datang ke Sekte Tianshui, Lin Bai telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan murid-muridnya dan mengumpulkan Xianyu. Dengan petunjuk denyut nadi abadi, sebagai alat tawar-menawar, Lin Bai membuat kesepakatan dengan sekte, yang menaikkan level murid Lin Bai menjadi 3 murid unik. Menjadi murid 3 Jue berarti menyelesaikan sebagian kecil dari rencana Lin Bai. Saat ini, yang terpenting adalah menukar nilai kontribusi yang terkumpul dengan Xianyu. Di Sekte Tianshui, Lin Bai mendapat banyak nilai kontribusi. Setelah Perang Dunia Pertama, Lin Bai mendapat nilai kontribusi 500.000 dari Pan Hun. Namun, nilai kontribusi 500.000 telah digunakan untuk membeli obat utama dan obat tambahan pil Tianding Shenhua, dan beberapa hal spiritual 5 elemen telah dikonsumsi. Lin Bai telah menjadi orang miskin. Selain nilai kontribusi 500.000, Lin Bai juga memiliki 2 kontribusi. Pertama, Yigu dibuka di gedung Bai Seng dan memenangkan nilai kontribusi 5 juta. Yigu berkata bahwa kontribusi ini harus dibagi rata dengan Lin Bai. Jadi Lin Bai memperkirakan bahwa ia bisa mendapatkan sumbangan sebesar 2,5 juta. Namun, karena gedung Bai Seng telah memutuskan kontrak, nilai sumbangan ini untuk sementara hilang. Jika ingin mendapatkan nilai sumbangan ini, Anda hanya bisa mendapatkannya setelah Qiao Mo kembali menguasai gedung Bai Seng. Kedua,
Lin Bai mendapatkan nilai sumbangan sebesar 5 juta dari perdagangan petunjuk urat abadi dengan sekte. Namun, nilai sumbangan ini tidak akan terrealisasi bagi Lin Bai sampai sekte dan Jiaolong membahas pembagian urat abadi yang sedang berkembang. Jika kedua sumbangan ini terpenuhi, Lin Bai akan dianggap sebagai orang yang berharga, dengan sumbangan yang sangat besar sebesar 7,5 juta. Sayangnya, kedua sumbangan ini belum jatuh ke tangan Lin Bai. Kali ini, sekte dan Jiaolong mengadakan kontes. Ragu-ragu tentang operasi bijaksana dari Master Sekte Tianshui, ia sangat mementingkan kompetisi seni bela diri dan memberikan hadiah yang tinggi untuk nilai sumbangan. Token umum bernilai 100.000 nilai sumbangan, dan token komandan bernilai 500.000 nilai sumbangan. Dengan prestasi dan kekuatan Lin Bai, mudah untuk memenangkan 5 atau 6 token dalam kompetisi seni bela diri, dan mungkin lebih. Ini juga merupakan keberuntungan besar. Ini adalah alasan utama mengapa Lin Bai ikut serta dalam kontes. Waktu berlalu, 3 hari berlalu. Pada hari ini, kota badai penuh dengan orang. Keluarga dari seluruh Haizu berkumpul di kota badai. Tidak ada alasan lain, hanya karena kontes antara Sekte Tianshui dan klan Jiaolong terlalu menarik perhatian. Hampir semua petarung yang datang dan pergi dari Haizu, selama mereka punya waktu luang, datang ke Storm City untuk menyaksikan pertempuran. Tentu saja, keluarga besar di Storm City tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka berinisiatif untuk bernegosiasi dengan klan Jiaolong dan klan Tianshui, mempelajari tempat kompetisi, dan menyiapkan susunan transmisi bayangan terlebih dahulu. Selain itu, di Storm City, area pengamatan khusus disiapkan. Melalui susunan penyebaran bayangan, semua detail kompetisi disajikan kepada para prajurit. Storm City, di alun-alun pusat. Batu giok. Besar batu giok melayang di udara, dan area laut serta tempat yang tidak diketahui muncul di batu giok. Di sanalah klan Jiaolong dan klan Tianshui bertarung. Saat ini, di dalam dan di luar alun-alun, sudah ada banyak prajurit. Jika dihitung dengan cermat, jumlahnya pasti akan melebihi 1 juta. Untungnya, Storm City adalah kota perdagangan penting di lautan cermin air. Beberapa keluarga bangsawan di kota itu sangat kaya dan dapat mengendalikan pemandangan seperti ini. Kalau tidak, pasukan lain akan takut setengah mati menghadapi jutaan prajurit. Apakah gambar di dinding giok itu adalah tempat klan Jiaolong dan klan Tianshui bertarung? Di mana tempat kontesnya? Konon katanya tidak jauh dari kota badai. Di daerah Gading. Daerah Laut Fangya, itu bukan tempat yang bagus. Kenapa kau tidak melihat para prajurit klan Jiaolong dan klan Tianshui? Sepertinya waktu kontes belum tiba. Tidak satu pun dari kedua kekuatan itu muncul. Lihat, prajurit Sekte Tianshui akan datang. Tiba-tiba, pemandangan langit berawan muncul di dinding giok. Di atas awan itu, Li Ziyan dan 50 seniman bela diri Tianshui menerobos langit dan langsung menuju ke tepi langit. Akhirnya, mereka jatuh di puncak gunung dan melihat keluar. Daerah Laut Fangya, sebuah pulau yang tidak dikenal. Li Ziyan membawa 50 murid Sekte Tianshui ke puncak untuk menunggu. Di belakang Li Ziyan, di antara 50 prajurit, Lin Bai, Qiao Mo dan yang lainnya menonjol. Ini adalah daerah Gading. Qiao Mo menatap laut yang tenang di luar puncak gunung dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Lin, jangan lihat laut yang datar sekarang, ini adalah tempat yang berbahaya di mana laut cermin air telah terbunuh." Lin Bai mendongak dan melihat bahwa laut itu setenang cermin. Tidak ada guntur di awan. Tidak ada laut yang berombak di laut. Sebaliknya, itu adalah tempat yang bagus dengan laut biru dan langit biru. Bagaimana itu bisa menjadi tempat yang berbahaya di mulut Qiao Mo? Kakak seperguruan Qiao Mo, bagaimana kamu mengatakannya? Lin Bai bertanya dengan beberapa keraguan. Qiao Mo berkata, wilayah Laut Fangya berada di antara kota Badai dan Haizu. Awalnya, itu adalah jalur perdagangan laut yang penting. Di puncak kejayaan Sekte Tianshui, itu memang tempat yang bagus. Namun, karena Sekte Tianshui sedang merosot, tidak ada yang mengelolanya, jadi tempat itu menjadi surga bagi para penjahat. Banyak orang yang tidak baik hati suka membuat kerusuhan di wilayah laut ini dan merampok karavan yang lewat secara berkelompok. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, lebih dari jutaan orang telah tewas di wilayah ini. Bahkan sekarang, ada banyak penjahat yang bersembunyi di beberapa tempat di wilayah laut ini. Mendengar penjelasan Qiao Mo, Lin Bai tiba-tiba tersadar. Qiao Mo berkata, ngomong-ngomong, 3 bajak laut paling terkenal di Laut Cermin Air semuanya berakar dan meraup untung di wilayah Laut Fangya. Namun, pemimpin mereka sangat cerdik dan telah memperluas tim kecil menjadi organisasi bajak laut yang mendominasi Laut Cermin Air. Saat ini, ada banyak prajurit yang bersembunyi di wilayah Laut Fangya.
Mereka ingin mengikuti jejak tiga bajak laut dan meraup banyak keuntungan di sini, dengan tujuan menjadi bajak laut terbesar keempat di Laut Cermin Air. Lin Bai bertanya dengan heran, apakah orang-orang ini begitu tidak patuh hukum sehingga tidak ada yang peduli dengan mereka? Bagaimanapun, ini adalah jalur perdagangan yang penting. Hilangnya jalur ini juga merupakan kerugian besar bagi kota-kota besar di laut. Qiao Mo berkata sambil tersenyum, siapa yang bertanggung jawab? Tiga bajak laut, tiga iblis, atau Sekte Tianshui. Sekte Tianshui sedang dalam keadaan tertekan. Mereka terlalu sibuk untuk mengurus detail cermin air di laut. Tiga klan iblis hanya peduli dengan hal-hal di bawah air dan hal-hal di atas air. Mereka tidak peduli dengan mereka. Bagaimana mungkin tiga bajak laut peduli dengan mereka jika mereka ikut bersama mereka? Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, Kota Badai adalah kota penting bagi perdagangan dalam dan luar negeri Laut Suijing. Wilayah Laut Fangya berada di antara Kota Badai dan Haisu. Jalan ini rusak. Apakah Kota Badai adalah yang paling terdampak? Apakah Kota Badai hanya duduk dan menonton? Ada cahaya dingin di mata Qiao Mo dan senyum di sudut mulutnya, mungkin. Para perompak ini dibesarkan di Kota Badai. Wajah Lin Bai menegang, dan kata-kata Qiao Mo mengejutkan Lin Bai. Bab 4995, awan tidak dapat diprediksi. Mungkin, para bajak laut ini dibesarkan di Kota Badai. Qiao Mo mengucapkan sepatah kata yang membuat Lin Bai sangat sulit dimengerti. Untuk sesaat, Lin Bai tercengang. Apakah para bajak laut di wilayah Laut Fangya memiliki bayangan beberapa keluarga di Kota Badai? Pada saat ini, Lin Bai memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, yang dengan mudah dipecahkan. Mengapa ketiga bajak laut itu dapat berkeliaran dengan bebas di Laut Cermin Air, dan mengapa jalan raya lalu lintas yang begitu penting di wilayah Laut Fangya akan menjadi surga bagi para penjahat? Ketiga iblis itu hanya bertanggung jawab atas dunia bawah laut dan urusan di atas air. Sejak jatuhnya Sekte Tianshui, tidak ada yang bertanggung jawab. Wilayah Laut Fangya telah menjadi surga bagi para penjahat. Memotong jalur perdagangan utama di Laut Suijing adalah hal yang tidak dapat diterima oleh kota-kota besar di Laut Suijing, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kamar dagang utama. Terutama Kota Badai. Kota Badai adalah kota perdagangan penting yang menghubungkan Suijinghai dan Haisu. Wilayah Laut Fangya berada di antara keduanya. Kita dapat membayangkan betapa pentingnya tempat ini. Wilayah Laut Fangya terputus, dan kamar dagang utama di laut menderita kerugian besar. Kota Badai tidak terkecuali. Namun, jika ada Kota Badai di belakang para perompak ini, maka semua ini akan masuk akal. Jika Kota Badai benar-benar mendukung para perompak ini, maka mereka tidak akan mencegat karavan Kota Badai, dan Kota Badai akan dapat terus melakukan bisnis dengan aman. Namun, karavan kota dan kamar dagang lainnya tidak seberuntung itu. Dalam jangka panjang, kamar dagang dan karavan lain di Laut Cermin Air akan kewalahan, dan mereka pasti akan kelelahan dari hari ke hari. Sebaliknya, Kota Badai akan menjadi semakin kuat dan menjadi kamar dagang besar di Laut Cermin Air. Semuanya demi keuntungan. Namun, semua ini hanya spekulasi. Tidak seorang pun memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ketiga perompak dan para perompak di wilayah Fangs terkait dengan Kota Badai. Qiao Mo berkata lagi. Lin Bai berkata, karena kakak perempuan Qiao Mo memiliki dugaan ini, dia pasti memiliki ide ini. Qiao Mo berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, Bai Senglou adalah kekuatan yang berasal dari kamar dagang. Bagaimanapun, Bai Senglou masih beroperasi. Sejak lama, kamar dagang utama di dunia cermin air diam-diam berspekulasi bahwa bajak laut yang merajalela di lautan cermin air mungkin didukung oleh para ahli. Setelah penyelidikan Sekte Tianshui, 3 kesimpulan telah ditarik. Pertama, orang berpangkat tinggi di balik bajak laut ini adalah sesepuh tingkat tinggi dari Sekte Tianshui. Yang kedua adalah kekuatan yang kuat di lautan cermin air. Ketiga, Sekte Tianshui adalah lawan kuat Sekte Tiandi. Tapi semua ini hanya spekulasi, dan Sekte Tianshui tidak punya bukti. Lin Bai tertawa dan berkata, mungkin Sekte Tianshui punya bukti. Hanya saja aku tidak mengeluarkannya. Qiao Mo mengangguk, benar sekali. Bahkan jika ada bukti, karena Sekte Tianshui sekarang sedang berjuang, itu tidak dapat membantu Kota Badai dan 3 perompak. Kalau tidak, Sekte Tianshui tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi begitu sombong. Wajah Lin Bai sedikit tenggelam, dan ide yang lebih mengerikan muncul di benaknya. Tapi Lin Bai tidak mengatakannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Qiao Mo, Lin Bai merasa bahwa beberapa keluarga bangsawan di Kota Badai tidak memiliki keberanian untuk melawan Sekte Tianshui. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika Sekte Tianshui jatuh, itu bukan sesuatu yang dapat ditantang oleh keluarga besar Kota Badai. Di belakang 3 perompak, pasti ada yang lain. Lin Bai menduga bahwa kemungkinan besar Tian Tianmen diam-diam mendukung Storm City dan 3 bajak laut.
Tujuan Tiantianmen sangat sederhana. Pertama, mereka menggunakan 3 bajak laut untuk membuat masalah bagi Sekte Tianshui dan mendapatkan kekuatan Sekte Tianshui. Kedua, mendukung Storm City sebagai posisi terdepan. Begitu Tianshimen ingin melawan Sekte Tianshui, Storm City akan menjadi markas Tianshimen. Jika itu dugaan Lin Bai, maka Tiantianmen telah bermain catur sejak lama. Setidaknya itu dimulai ratusan tahun yang lalu. Wus, wus. Angin bertiup dan guntur menggelegar. Tiba-tiba terjadi gelombang angin dan awan di laut yang awalnya tenang. Ombak menyapu langit. Di laut, ombak seperti gunung. Sesosok muncul dari air, berdiri di ujung ombak, menghadap prajurit Tianshui di puncak gunung. Ini dia Jiaolong. Ketika mereka mendongak, mereka melihat Pangeran Yan bersama prajurit naga. Li Ziyan menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran Yan, Anda baik-baik saja." Pangeran Perjamuan, dengan wajah dingin, melengkungkan tangannya dengan gerakan palsu, "Tetua Li, jangan banyak bicara. Kami para prajurit Jiaolong telah tiba. Kompetisi seni bela diri dapat dimulai kapan saja." Li Ziyan tersenyum kering dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai kontesnya." Apakah orang-orang Jiaolong tahu aturan kompetisi seni bela diri? Apakah mereka perlu menyebutkannya lagi? Pangeran Perjamuan berkata dengan suara dingin, "Tidak. Orang-orang Jiaolong sangat cerdas. Mereka pasti akan mematuhi aturan kompetisi seni bela diri. Sebaliknya, mereka adalah murid Sekte Tianshui, bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas?" Li Ziyan berkata sambil tersenyum, "Pangeran Yan, harap tenang. Orang-orang Jiaolong sangat cerdas. Murid-murid Tianshui kami bukanlah karung anggur, jadi mereka tidak akan mengikuti aturan kompetisi seni bela diri." Bagus. Pangeran Yan tersenyum dingin dan menoleh ke prajurit Jiaolong di belakangnya dan berkata, "Kompetisi ini dibatasi oleh wilayah Laut Fangya. Anda dan yang lainnya akan membawa token Anda sendiri dan menyebar di sekitar wilayah Laut Fangya. Jika Anda bertemu dengan murid-murid Sekte Tianshui, ingatlah untuk bersikap ramah terlebih dahulu dan kompetitif kedua. Sebaiknya Anda tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak dapat menahannya." Di belakang Pangeran Perjamuan, sekelompok prajurit naga menundukkan tangan mereka dan menerima perintah, "Saya akan mematuhi perintah Pangeran Perjamuan." Li Ziyan menyipitkan matanya, menoleh ke arah murid-murid Sekte Tianshui, dan berkata, "Kompetisi ini dibatasi oleh wilayah Laut Fangya. Jika kalian meninggalkan wilayah Laut Fangya tanpa izin, maka akan dianggap sebagai abstain otomatis. Waktu kompetisi adalah 3 hari. Dalam 3 hari ini, kalian bertanggung jawab atas hidup dan mati. Apakah kalian mengerti?" Banyak murid Sekte Tianshui memberi hormat, "Saya mengerti." Lin Bai mencibir dari lubuk hatinya, hidup dan mati itu sombong. "Tetua Li, apakah ini berarti kita bisa membunuh secepatnya?" Tampaknya Sekte Tianshui dan klan Jiaolong telah mencapai titik ketidakcocokan. Pangeran Yan berkata, "Menurut aturan yang telah dibahas dengan Sekte Tianshui sebelumnya, saya akan mengeluarkan token kepada murid-murid Sekte Tianshui, dan Tetua Li akan mengeluarkan token kepada klan Jiaolong." "Silakan, Tetua Li." "Silakan, Pangeran." Li Ziyan dan Pangeran Perjamuan saling memberi hormat. Mereka saling berpapasan dan pergi ke murid-murid mereka yang lebih muda. Li Ziyan mendatangi orang-orang Jiaolong, mengeluarkan token yang telah disiapkan dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada orang-orang Jiaolong secara bergantian. Pangeran Yan mendatangi banyak murid Sekte Tianshui, mengeluarkan token dan mengirimkannya kepada mereka secara bergantian. Ada 2 jenis token. Satu adalah token biasa, yang lainnya adalah token pelatih. Sebanyak 100 prajurit dari kedua belah pihak berpartisipasi dalam kompetisi. 3 hari kemudian, kompetisi berakhir. Jumlah token yang dimenangkan oleh murid-murid dari kedua belah pihak ditentukan. Nilai token biasa adalah 1 poin, dan nilai token pelatih adalah 5 poin. Dengan cara ini, token pelatih sangat penting.